Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para pembicara yang saya muliakan, bapak-bapak kerabat Kesultanan Buton yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Samin, Ketua kami wilayah dan seluruh jajaran pengurus kami dan hadirin-hadirat yang saya muliakan. Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam simposium yang sangat penting ini, dan saya sangat berbahagia mendengarkan uraian dari bapak-bapak yang menambah pengetahuan dan wawasan saya terhadap persoalan yang ada di Sulawesi Tenggara pada umumnya dan di Kesultanan Buton pada khususnya. Dan saya juga berterima kasih dan sangat bahagia bertemu Pak Susanto ini, kawan saya satu fakultas juga sebenarnya, bukan beliau. Karena ya ada di samping saya di Fakultas Hukum, saya kuliah dua fakultas itu di Fakultas Sastra, dia di jurusan Sejarah, saya di jurusan Filsafat. Dan tadi memang sangat menarik uraian kita tentang keinginan untuk membentuk sebuah provinsi yang disebut dengan Provinsi Kepulauan Buton, atau dulu pernah disebut Provinsi Buton Raya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat dari perspektif sejarahnya, waktu kita merdeka tahun 45 itu, kita mengikuti provinsi itu yang sudah ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Waktu itu hanya ada 8 provinsi. Ya, Sumatera 1 provinsi, ibu kota di Bukit Tinggi, pada waktu itu Jawa ada 3, Barat, Tengah, Timur, kemudian Nusa Tenggara 1 provinsi, Sulawesi 1 provinsi, dan Kalimantan 1 provinsi. Maluku 1 provinsi. Papua bagaimana? Papua waktu kita merdeka tahun 45 belum menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Kita merdeka tahun 45 itu disepakati dalam sidang PBKI, wilayah negara Republik Indonesia adalah bekas Hindia Belanda. Papua itu bukan Hindia Belanda. Belanda itu ada 2 di sini. Ada namanya Nederlands India, Hindia Belanda, ada Nederlands Papua New Guinea. Ada 2 gubernur yang berbeda. Sebagaimana Inggris di Asia Tenggara ada 2. Ada British Malaya dan British Borneo. Ketika merdeka tahun 58, yang merdeka adalah British Malaya, bahasa Melayunya Persekutuan Tanah Melayu. British Borneo terdiri atas 3 daerah, Sarawak, Brunei, dan Sabah, belum merdeka, seperti juga kita. Kita merdeka tahun 45 adalah British, jadi adalah Nederlands India, tidak termasuk Nederlands New Guinea yang disebut Irian Barat pada masa pertama. Jadi sebenarnya orang Papua itu merdekanya tahun 63, bukan tahun 45. Sama orang Sabah Sarawak, waktu merdeka Sabah Sarawak waktu merdeka namanya PTM, Persekutuan Tanah Melayu, terdiri atas 9 sultan dan 2 daerah tanpa sultan, Singapura dan Pulau Penang. Sabah Sarawak Brunei tidak bagian dari British Malaya. Ada gubernur British Malaya di Singapura, ada gubernur British Borneo berkedudukan di Sarawak. Jadi beda betul-betul beda gubernur. Nah, baru kemudian kita perjuangan menuntut Irian Barat masuk wilayah Republik Indonesia, baru belakangan dibentuk Provinsi Bayangan di Sulawesi, di ibu kota Kabupaten Tidore, dan Sultan Tidore pada waktu itu diangkat menjadi gubernur Irian Barat yang pertama. Ibu kotanya bukan di Papua, ibu kotanya di Sulawesi yang merupakan ibu kota dari kerajaan Kesultanan Tidore. Nah, waktu itu memang sulit untuk membentuk provinsi-provinsi baru. Ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Susanto bahwa Jogja itu baru tahun 50 diakui sebagai satu daerah istimewa, dan istimewanya itu karena memang tenaga kesultanan di situ. Ada juga peran dari Jogja itu yang begitu besar dalam mempertahankan
kemerdekaan negeri menjadi ibu kota negara, maka dia berlangsung terus menjadi daerah istimewa yang setara dengan provinsi karena keistimewaannya dia dipimpin oleh seorang sultan. Sebenarnya Surakarta juga ada undang-undang pembentukan daerah istimewa Surakarta tahun 1956, tapi tidak pernah jalan dalam praktek. Nah, mengapa tidak pernah jalan ini? Saya paling menjelaskan begini. Jadi selain ada 8 provinsi, 8 gubernur yang dilantik itu, ya, maka di daerah-daerah kesultanan pemerintah pusat itu menunjuk konsulat, ya, konsulat Republik Indonesia di Kesultanan Langkat, menunjuk wakil pemerintah Indonesia di Kesultanan Delhi dan lain-lain, ditunjuk termasuk Sultan Buton. Nah, jadi ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat di kesultanan itu, di kesultanan ini. Dan saya kira Sultan Buton sama dengan sultan-sultan lain di Sumatera Timur pada waktu itu. Pada November tahun 1945 mereka kumpul di Bukit Tinggi dan seluruh sultan lain mendeklarasikan mereka berdiri di belakang Soekarno-Hatta dan menyatakan wilayah Kesultanan Melayu yang ada di Langkat, jadi Siak dan lain-lain itu adalah bagian dari wilayah negara Republik Indonesia. Jadi seru itu dan ditunjuklah wakil di situ. Misalnya yang sangat terkenal, salah satu di antara mereka ada seorang sastrawan namanya Tengku Amir Hamzah, yang penyair. Dia ditunjuk oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di Kesultanan Langkat. Mengapa kemudian nasib-nasib kesultanan itu menjadi parah di awal kemerdekaan itu? Karena revolusi yang dimotori oleh orang-orang komunis. Ya, terjadilah 2 revolusi. Di dalam revolusi, ya, itu pertama revolusi sosial di Sumatera Timur, dan yang kedua revolusi sosial di Surakarta. PKI bergerak, kemudian mereka menyerbu istana dibakar, hartanya dirampas, banyak orang diperkosa. Dan pada waktu itu, ya, Tengku Amir Hamzah itu tragis nasibnya. Dia keluar dari istana Langkat dan mengatakan, saya Amir Hamzah, ya, putra mahkota Kesultanan Langkat, wakil pemerintah Republik yang ada di Langkat, dan saya setia pada Republik. Tapi ada seorang yang berteriak bunuh. Dan orang yang berteriak itu namanya Besarwan Siregar. Ternyata memang ketua PKI dan dia menjadi anggota Kedim, mewakili Sumatera Timur bersama Yunan Nasution dan Zainal Abidin Ahmad. Yunan dan Zainal Abidin masuk Masyumi, keluar masuk PKI. Amir Hamzah dibunuh dengan tragis. Itu peristiwa yang terjadi. Sejak itu kesultanan tiarap semua. Apalagi PKI makin kuat sampai akhir Orde Lama tahun 1965. Kesultanan hampir semua tiarap, gak berani. Nah, termasuklah Surakarta yang diancam sama PKI. Ketika pemilu tahun 1958, pemilu daerah, ya, di daerah Surakarta itu PKI memenangkan 85% suara DPRD Surakarta. Di Jogja 80%, Jawa Tengah 70%. Hanya yang berani tinggal Sultan sampai 9 aja, karena sejarah. Nah, Aceh itu bergolak panjang, dan tadi sudah diterangkan oleh Pak Susanto, persoalan Islam, persoalan perlawanan mereka kepada Belanda, tuntutan mereka sejak awal menjadi sebuah provinsi yang dipenuhi oleh Syafruddin Prabaranegara pada waktu itu dalam kedudukan dia sebagai wakil Perdana Menteri untuk wilayah Sumatera. Tapi tidak disetujui oleh Menteri Dalam Negeri yang retoriki kita dulu, Mr. Susanto Tito Projo, sehingga timbul melawan, mereka berontak. Lalu akhirnya terjadilah berbagai macam peristiwa di Aceh. Nah, di Sumatera pada umumnya daerah-daerah ex-presidenan itu berubah menjadi provinsi. Kampung saya Bangka Belitung itu Sumatera Selatan, dulu ada 5 presiden, ya. Presiden Palembang, Presiden Jambi, Presiden Bengkulu, Presiden Lampung, Presiden Bangka Belitung. Satu demi satu itu menjadi provinsi. Nah, yang terakhir adalah Provinsi Bangka Belitung yang diperjuangkan sejak tahun 56
saya lahir tahun 56, tidak pernah berhasil. Ketika saya jadi menteri, saya jadi ketua partai, fraksi kita ajukan di DPR, jadilah Profesi Bangka Belitung. Itu tidak berjaya ketua DPD PBB-nya Rosamin. Kalau fraksi PBB muncul lagi di DPR, dibawa fraksi PBB tadi itu presiden. Banyak omong itu. Dan saya pengalaman ketika membentuk beberapa provinsi. Nah, ketika membentuk provinsi, saya waktu itu datang ke banyak daerah menawarkan pembentukan provinsi baru. Yang disambut itu Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan daerah-daerah lain, Banten. Ya, pertama kali saya meneriakan pembentukan Provinsi Banten dan bernegosiasi dengan orang Madura untuk membentuk Provinsi Madura, tapi ditolak oleh Bapak Muhammad Nur. Nah, itu Gubernur Abadi Jawa Timur. Karena kalau ditanya siapa Gubernur Jawa Timur, Muhammad Nur. Oh yang ini penggantinya. Katanya, jadi itu ditolak. Belakangan mereka tidak itu susah sekarang. Dulu kita semua tidak mau. Nah, sekarang baru mau. Berapa tahun belakangan sudah susah keadaan itu. Jadi saya kira pembentukan provinsi itu di samping inisiatif dari pemerintah pusat dalam menyerap aspirasi dari daerah, tapi juga bisa inisiatif diajukan oleh DPR dan sekarang bisa diajukan oleh DPD. Nah, tinggal kongkol-kong aja antara fraksi DPR dan DPD dari nanti di draft rancangannya dibawa ke disahkan di balik dan menjadi usul inisiatif DPR. Pemerintah nggak bisa buat apa-apa. Nah, jadi saya pernah pada waktu itu kebetulan saya orang Bangka Belitung yang juga mau bikin provinsi. Pak Suryadi Sudirja, Mendagri kita orang Banten. Jadi kita saling nggak enak nih. Gimana caranya? Itu kita bagi kerjanya lah. Jadi saya ngurusin situ sini, ngurusin sini. Tadi provinsi Bangka Belitung dan provinsi Banten. Nah, jadi saya pernah juga menangani 2 kali mendraft RUU Aceh, ya. Yang pertama itu tahun 2003. Bahkan saya kasih nama waktu itu, nama itu Nampai Aceh Darussalam. Itu nama dari saya, usulan saya untuk menangani persoalan di Aceh. Dan kemudian setelah Helsinki baru dibentuk rancangan undang-undang pemerintahan Aceh. Itu hasil dari perundingan kita di Finlandia pada waktu itu. Nah, jadi Aceh itu sendiri sudah mengalami beberapa kali dinamika. Ya, mula-mula dia menuntut pembentukan Provinsi Aceh, nama itu dan gubernurnya itu sudah diangkat oleh Syafruddin Perwira Negara. Jadi Syafruddin itu dulu ketua PDRI, ya, pemerintah darurat ketika Jogja diserang, agresi militer kedua. Pemerintah kita itu dibentuk di Utan Sumatera, pimpinannya ketua PDRI-nya Syafruddin Perwira Negara. Ketika sudah selesai konflik, ya, dibentuk kabinet Hatta. Syafruddin itu ditunjuk wakil Perdana Menteri untuk wilayah Sumatera berkedudukan di Banda Aceh. Ya, istilahnya berkedudukan di Kutaraja. Kalau saya interview Pak Syafruddin, pasal jadi wakil gubernur untuk wakil Perdana Menteri untuk Sumatera. Ya kita juga jaga katanya. Kalau nanti Belanda agresi militer ketiga lagi, saya sudah ada di Aceh, saya sudah tinggal bentuk pemerintahan di situ. Dulu kan terkesan prestasi bikin pemerintahan dalam mentang, itu masih berhasil. Kalau enggak kan habis ke publik setelah agresi militer yang kedua itu. Nah, Syafruddin itu diberi kewenangan membuat perpu. Nah, kan ada tuntutan untuk membentuk provinsi Aceh, Langkat dan Tanah Gayo. Nah, istilahnya waktu itu, ya Tanah Gayo. Jadi Langkat ada sultan itu masuk Aceh dan Tanah Gayo. Yang dibentuk itu dengan perpu oleh Syafruddin dan dilantik Tengku Lodreh sebagai Perdana Menteri gubernurnya. Cuman peraturan waktu itu, ya, perpu Syafruddin itu perlu disahkan oleh pemerintah Republik yang ada di Jogja. Nah, Perdana Menteri Hatta pada waktu itu mengajukan mengajukan ke KB, tapi ditolak oleh fraksi PNI. Sutanto Tirto Projo namanya. Akhirnya dianulir di sidang elit, terpaksa Syafruddin harus mencabut perpu itu. Maka Provinsi Aceh bubar. Di situ Tengku Lodreh tersinggung. Ngamuk dia.
Nah, yang lebih repot Muhammad Nasir kemudian jadi Perdana Menteri bertugas untuk melikuidasi provinsi Aceh. Itu orang Aceh bilang ini gimana ya? Aceh dibentuk sama Syafruddin, dibubarin sama Nasir. Nah itu saya lama menjelaskan itu kepada orang Aceh supaya mereka bisa mengerti. Jadi Pak Nasir itu saya nggak punya pilihan. Ya, saya berkewajiban untuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh Kabinet Hatta sebagai beliau sebagai Perdana Menteri RI pada waktu itu. Dan harus melikuidasi Aceh. Terjadilah itu akhirnya baru tahun 58 Aceh diberi status daerah istimewa. Nah, dengan Islam dan perjuangannya melawan Belanda. Tapi kan Acehnya kan ribut terus, nggak habis-habisnya. Sampai satu hari Gus Dur panggil saya, ya kan Mas Drill, coba sampean pergi ke Aceh, ya, berunding bersama kamu. Oh, gimana Gus? Bilang sama orang Aceh, apa yang orang Aceh minta, kasih. Satu yang nggak boleh dikasih. Orang Aceh merdeka lepas dari hari. Bagaimana caranya saya mesti berunding sama kamu? Itu yang unik sekali dalam hidup saya. Jadi saya itu nggak boleh pakai pengamat, karena saya menteri. Saya boleh pakai pengamat. Jadi di antara sama tentara pakai pesawat itu dari Medan, gitu-gitu saya loncat. Untuk saya telepon orang Aceh, saya mau minta jadi khotib di Masjid Raya Banda Aceh. Bisa nggak? Oh bisa banget. Jadilah khotib saya pakai tongkat pergi pakai jubah di masjid Tuan Tuan. Ya, pada itu khotbah saya sudah ada khotbah itu saya mau sultan berunding sama Tuhan. Dia menganggap dengar, lalu disiapin ke radio. Saya pikir segila-gila orang enggak. Mana mungkin dia akan membunuh orang yang hari itu turun dari masjid sebagai khotib Tuhan. Gila itu orang Aceh kalau dia bunuh. Nah, jadi saya pakai juga menghadapi mereka berunding sama kamu. Jadi saya tahu kamu itu kebanyakan preman yang merontak itu yang ulama. Saya berunding sama apa yang ulama mau. Saya baik feel kalau Yusuf bisa berjanji syariat Islam diterapkan di Aceh, kami menyerah. Saya katakan saya lebih mantap oleh Gus Dur untuk terima semuanya. Maka ganti itu nama Aceh, Nanggue Aceh Darussalam. Itu nama kerajaan Aceh, nama Kesultanan Aceh. Aceh Darussalam itu nama Kesultanan Aceh dulu, dan syariat Islam dijalankan. Ulama mundur. Saya bilang, bagus, Gus ketawa, hehehe begitu ya. Jadi kalau Gus bilang, kalau preman yang desersi yang berontak di Aceh itu kita lawan, itu mudah aja. Ya, cuma kalau ulama berontak Gus, habis kita. Gak bisa kita membunuh Aceh lagi. Ya sudah, Gus terima aja. Syariat Islam dijalankan. Kita bilang dan diajukan jadilah RUU Undang-Undang tentang Nanggue Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus. Nah, tapi kemudian diganti. Nah, diganti setelah perundingan Helsinki. Nah, perundingan Helsinki itu yang saya nggak bisa berunding karena saya menselesaikan konflik itu. Menselesaikan harus jaga gawang, jaga istana. Jadi yang pergi berunding Hamid sama Sofian Jalil. Sebab saya bilang mau Gus, berunding sama orang Aceh, maaf ya jangan orang Jawa. Maaf ya orangnya agak psikologis, agak susah orang Aceh itu. Kalau orang Melayu, jadi orang Aceh tidak jadi masalah begitu. Maka disuruhlah Hamid orang Bugis, ya, dan disuruhlah Sofian Jalil dan memang orang Aceh. Saya dari Sekrek itu bisa mendengar mereka berunding di Helsinki, walaupun jam sangat siang Aceh sini malam, saya monitor apa yang mereka bicara di sana. Dan soal syariat Islam itu saya tekankan betul sama Hamid, jangan mundur. Ini yang berunding ini lain nih, bukan ulama nih. Tapi kalau ini tidak dipegang teguh, pasti nanti nggak selesai soalnya. Akhirnya orang nggak selesai soal itu. Maka sekarang tidak lagi daerah istimewa Pak. Aceh itu dulu adalah daerah otonomi khusus namanya Nanggue Aceh Darussalam. Sekarang ini undang-undang pemerintahan Aceh sebagai daerah otonomi khusus lagi. Itu disebutkan dalamnya yang berkedudukan sama dengan sebuah provinsi. Nah, jadi bagi saya sekarang soal Buton ini kan lagi mudahnya bikin provinsi sekarang ini. Ada Undang-Undang 22, ada PP tahun 2007 mengasa itu yang syarat-syarat pembentukan provinsi. Jadi nggak dibawa istimewa pun ini provinsi. Ini bahkan bisa jadi juga seperti provinsi Sulawesi Barat, provinsi Gorontalo kan bicara istimewa, jadi juga orang ini. Nah,
Karena sudah ada 5 daerah, 4 kabupaten, 1 kota global sudah bisa diusulkan menjadi sebuah provinsi. Cuma barangkali ya kita menghormati peran daripada Kesultanan Buton di masa yang lalu dan penghormatan masyarakat kepada sejarah dari seperti diungkapkan. Nah, bisa saja dia juga RUU tentang pembentukan provinsi Buton, provinsi Buton Raya atau provinsi Kepulauan Buton, silahkan. Nanti isinya di dalam. Nah, disitulah yang menunjukkan keistimewaannya dia. Tapi tidak lagi disebut sebagai daerah istimewa. Aceh pun tidak. Yang masih daerah istimewa itu Bangka Jogja. Itu pun hanya karena sultan saja, gubernur yang tidak dipilih. Tapi siapapun yang menjadi itu, saya ditanya pendapat perubahan terakhir undang-undang Jogja yang terakhir, dan saya bertemu dengan Pak Habis Guru, Pak Presiden, ini aja. Siapapun yang menjadi sultan, maka dia otomatis menjadi gubernur. Bagaimana tata cara menjadi sultan diserahkan kepada tradisi kesultanan. Jadi pemerintah tidak dicampur. Nah, itu yang menyelesaikan persoalan yang terakhir. Jadi ya, walaupun belakangan kan tidak masalah kan. Masalah karena Sultan Habis Guru tidak punya anak laki-laki. Kan begitu, anaknya perempuan 2. Nah, kebetulan satu hari saya ada di Oman, saya ngobrol dengan kawan, dulunya Menteri Kehakiman Oman, sekarang jadi penasihatnya Sultan yang Habus, masih ada waktu itu. Ya, saya bilang di Jogja ada sedikit persoalan, karena katanya tidak punya anak laki dan tidak pernah ada sultan perempuan di Sultanah di Siti Aceh. Ada perempuan sultan, nah Sultanah nggak ada. Dan Menteri Oman itu dengan senang santai dia bilang, ya kalau anaknya perempuan dua-duanya itu jadi sultanah. Kenapa? Kan dua perempuan kan sama dengan satu laki-laki dalam hukum Islam. Benar juga. Bagi-bagi sini saya. Itu Menteri Oman kan ketawa-ketawa dia sama saya. Ini selesai urusannya. Dia yang masalah di situ sekarang Sultan Habus tidak punya istri, tidak punya anak, sampai meninggal. Waktu itu sudah mulai sakit. Nah, akhirnya kan dia meninggal, ditunjuk saudara sepupunya yang menjadi sultan di Oman sekarang ini. Nah, jadi ada aja sebenarnya jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi saya pikir persoalannya sekarang tinggal kita pilih. Ya mungkin agak sulit kalau kita minta daerah istimewa. Jadi kita minta aja pembentukan provinsi Kepulauan Buton. Nah, jadi dengan alasan ini daerah sudah luas, sudah ada berapa kabupaten, sudah 9 ya, sudah ada 1 kota, sudah cukup alasan. Tapi dalamnya itu, nah kita mau atur bagaimana? Nah dulu kita di Aceh ya, kita itu ada namanya Wali Nanggro. Wali Nanggro itu bukan seperti raja di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan Sultan Johor atau Sultan Pahang gitu ya, Selangor. Dan di situ ada chief minister, ada ketua menteri atau menteri besar yang dipilih oleh parlemen lokal berdasarkan hasil pemilu, kayak perdana menteri di negara bagian, kira-kira begitu. Tapi sultan yang melantik dia. Maka kita nggak mungkin seperti itu. Maka akhirnya itu kita memberi tempat kepada mula-mula itu kepada Hasan Diro. Nah, Hasan Diro masih hidup pada waktu itu. Belakangan sekarang sih. Jadi Aceh ini yang diangkat menjadi Wali Nanggro Aceh. Tapi hanya kekuasaannya itu di bidang adat istiadat dan budaya Aceh. Nah, barangkali juga nanti Sultan Buton itu tetap diakui keberadaannya sebagai orang yang didudukan dalam satu posisi ya sebagai simbol pemersatu kebudayaan, budaya dan adat istiadat Buton. Nah, jadi bisa aja seperti dulu ya, waktu di Medan dulu awal-awal pembentukan Provinsi Sumatera Utara, itu pembukaan sidang parlemen DPR Sumatera Utara itu dibuka oleh Sultan Delhi. Nah, dan Sultan Delhi duduk di situ, walaupun kerjanya simbolis saja di pembuka itu dia sudah, tapi ada artinya. Jadi saya kira saya senang melihat Sultan Buton yang sangat bagus itu. Kalau sekalian ditempatkan di mana posisi Sultan Buton dan di mana posisi syariat Islam, adat istiadat, nah itu barangkali menjadi kewenangan dari Sultan, tapi tidak punya kewenangan pemerintahan langsung yang memang diserahkan kepada gubernur.
Jadi kita nggak mungkin bikin seperti Jogja karena sejarahnya sudah dilupakan. Seperti yang tadi, tidak mungkin juga kita bilang istimewa seperti Aceh, tapi provinsi baru benar-benar, tinggal kemudian kita isi dalamnya seperti apa yang kita inginkan. Jadi ini soalnya kan apa digagas saja sekarang, nanti habis pemilu, ya mudah-mudahan ini pemerintahan baru nanti terbentuk, tentu ya siapa tahu kami ini ada di pemerintahan, nyicil kita dibawa itu selesai. Tidak perlu pusing begitu. Karena ada pengalaman juga saya berkali-kali mewakili pemerintah untuk provinsi. Jadi itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.